peran dari laboratorium terpadu ini sangat signifikan di dalam mendukung hasil tidak ditentukan oleh kepala lab terpadu, tapi itu ditentukan dari level. Kita tunjukkan salah satu laboratorium yang telah terakreditasi senyawa-senyawa yang bersifat volatil. Ya. ULMpedia, Pusat Edukasi, Diskusi, Informasi, dan Analisis Riset. Halo Sobat ULMpedia, selamat datang di podcast ULMpedia, di mana ruang edukasi, diskusi, informasi, dan analisis riset menjadi satu dalam satu wadah. Suatu kehormatan bagi saya bisa menemani teman-teman Sobat Pedia dalam program yang tentunya tidak hanya berbicara tetapi mengulik peran penting dan kontribusi nyata terhadap sosok-sosok inspiratif yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga strategis, yaitu peran strategis Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat dalam mendukung pendidikan, riset, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sebelum memulai perbincangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Leonard Liling Triasmono, MSc Apoteker, selaku Kepala Unit Pengembangan Akademik Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat yang telah menjabat sejak tahun 2023. Beliau juga aktif mempublikasi hasil-hasil riset secara internasional, dan di bawah kepemimpinan beliau, Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di Laboratorium Terpadu, telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disingkat SMK 3 berdasarkan standar internasional ISO nomor 45001 versi 2018 yang diterbitkan oleh CBQI Global pada Januari 2026. Pada kesempatan kali ini tentunya kita tidak hanya berbincang saja, tetapi kita akan melaksanakan tur sekaligus untuk melihat lingkungan sekeliling laboratorium terpadu. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Ya, baik Bapak. Sehat ya Bapak? sehat. Suatu kesempatan yang sangat brilian bagi saya bisa duduk di samping Bapak, berbincang-bincang tentang laboratorium terpadu. Sebagai profesional, Bapak di sini dapat membantu kami untuk memberikan pemahaman nih kepada teman-teman tentang lab yang kita miliki di Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin langsung saja kita masuk ke dasar terlebih dahulu ya Bapak. Apa sih laboratorium terpadu itu sebenarnya dan apa peran utamanya? Ya, baik, terima kasih. Laboratorium Terpadu ULM itu merupakan salah satu unit kerja yang berada langsung di bawah Universitas Lambung Mangkurat, di mana peran yang harus dilakukan oleh laboratorium terpadu itu diantaranya adalah menunjang seluruh aktivitas pendidikan, kemudian penelitian, riset, dan kita juga fokus concern kepada layanan laboratorium, layanan pengujian, khususnya kita memiliki beberapa layanan pengujian yang itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika ULM maupun oleh pihak eksternal. Berdasarkan standarisasi perguruan tinggi kan Bapak, biasanya ada yang disebut akreditasi. Kira-kira laboratorium terpadu akreditasinya udah mencapai apa Bapak? Baik, terima kasih. Saat ini Laboratorium Terpadu ULM kita telah memperoleh sertifikasi akreditasi ISO 17025-2017. Itu artinya adalah Laboratorium Terpadu ULM ini telah terakreditasi nasional dan internasional di dalam layanan, khususnya sebagai laboratorium pengujian. Ya, kami peroleh akreditasi ini di bulan Agustus tahun 2025. Dan insya Allah akan berlaku hingga Agustus di tahun 2020. Nah, tentunya dengan pencapaian kita yang telah memperoleh akreditasi ISO 17025-2017 itu akan menjamin ya hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium terpadu beserta 6 laboratorium afiliasinya yang lain itu
tervalidasi, terverifikasi, dan bisa diakui. Dan tentunya dengan proses akreditasi ini atau tercapainya akreditasi ini, maka hasil yang dikeluarkan dari laboratorium terpadu itu akan memiliki hasil yang valid yang bisa digunakan oleh para konsumen baik di wilayah kita bahkan itu di internasional, karena kan ya oleh Komite Akreditasi Nasional itu terrekognisi oleh lembaga internasional sesama pengakreditasi laboratorium. Jadi satu-satunya akreditasi laboratorium yang berlaku standar di Indonesia maupun di internasional itu adalah dengan ISO 17025-2017. Kemudian di tahun 2026 mengawali di bulan Januari, alhamdulillah laboratorium ini juga telah mengantongi akreditasi ISO 45001-2018, yaitu terkait dengan safety, ya, manajemen safety. Dan di mana kita tahu bahwa laboratorium ini memiliki aktivitas yang cukup tinggi, khususnya karena kita pengujian itu banyak banget terkait dengan bahan kimia misalkan, kemudian keamanan dari para peneliti dan seterusnya. Maka kita sudah melengkapi itu secara manajemen ISO 17025-2017 itu terkaitnya. Kemudian lab ini juga sudah tercover manajemen safety-nya. Sehingga kami berharap seluruh sivitas yang menggunakan laboratorium ini, kemudian para pelanggan eksternal itu juga akan terjamin karena kita sudah mendapatkan ISO 45001-2018. Baik Bapak, dari sertifikasi yang dimiliki oleh Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat, yang saya dengarkan tadi bahwa laboratorium ini sangat baru ya Bapak? Betul. Ada di bulan Agustus dan tahun 2025 dan ada di bulan Januari tahun 2026. Tentunya saya ingin menggali lebih dalam lagi nih Bapak, tentang bagaimana laboratorium terpadu mendukung atau memfasilitasi penelitian maupun riset baik dari dosen ataupun mahasiswa, termasuk juga industri atau instansi yang membutuhkan laboratorium. Ya, baik. Begini, sejak kita sudah mendapatkan akreditasi ISO ini 17025-2017, dari sisi bagaimana laboratorium terpadu ini mendukung aktivitas riset yang dilakukan oleh Sivitas, maka Rektor Universitas Lambung Mangkurat itu telah mengeluarkan satu kebijakan yang sangat strategis yang disebut dengan kebijakan subsidi untuk para dosen, mahasiswa, atau seluruh sivitas akademika yang menggunakan laboratorium terpadu ULM ini sebesar 50% dari tarif yang kita tetapkan. Nah, ini mendukung sekali dari aktivitas riset. Terbukti hampir ada peningkatan lebih dari 105% bagaimana layanan kita yang kita mulai sejak di tahun 2023, 2024, dan 2025 itu cukup melonjak dengan tajam. Dengan kita sudah bisa menerima sampel yang cukup banyak dari hasil-hasil atau dari para dosen-dosen kita, dari para mahasiswa-mahasiswa kita, maka peran dari laboratorium terpadu ini sangat signifikan di dalam mendukung hasil penelitian yang itu nanti akan berdampak kepada publikasi yang akan dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa tersebut. Artinya, saat kita mendapatkan hasil penelitian itu atau hasil dari metode yang dipakai oleh para dosen, ya riset-riset yang dikembangkan oleh dosen, hasil tersebut yang dihasilkan dari laboratorium yang terakreditasi itu akan memberikan trust, kepercayaan kepada siapa? Kepada para jurnal-jurnal ya yang memiliki reputasi tinggi. Artinya di saat hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap peneliti itu dipublikasikan di suatu jurnal yang bereputasi, mereka akan percaya karena accredited gitu. Labnya accredited. Artinya kalau lab accredited itu pasti hasil dari riset itu bisa dipercaya dan riset itu akan memberikan dampak yang lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi eksternal, begitu kita memperoleh sertifikat akreditasi ISO 17025-2017 ini, artinya seluruh layanan pengujian yang dikeluarkan oleh lab terpadu itu akan bisa diterima. Ada beberapa regulasi-regulasi penting. Sebagai contoh, misalkan di udara misalkan harus
sekian kapasitasnya. Atau misalkan di produk-produk industri kosmetik, sebagai contoh misalkan kosmetik yang kita tahu yang biasa digunakan itu adalah krim, misalkan krim pemutih, krim wajah dan sebagainya, harus tidak mengandung Hg misalkan. Ya, maka dengan kita bisa mengeluarkan, ya, dan itu kan harus dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi. Jadi kalau kita ada uji produk yang dilakukan oleh para industri, itu masuk ke tempat kita, maka kita akan bisa mengeluarkan yang hasilnya pasti akan dipercaya, karena dan akan diterima oleh regulator, misalkan BPOM dan seterusnya. Karena apa? Karena memang sudah terakreditasi. Artinya seluruh kegiatan atau aktivitas yang dikeluarkan oleh laboratorium ini pasti akan dipercaya dan bisa digunakan untuk memenuhi regulasi itu. Dari sekian banyak yang sudah masuk di tempat kami saat ini, alhamdulillah tidak hanya di Banjarbaru, kita sudah menerima beberapa sampel itu dari Universitas Gorontalo, Universitas Hasanuddin, universitas di luar Kalimantan, dan beberapa dari industri-industri yang ada di sini. Jadi itulah peran atau itulah impact dan bagaimana menargetkan pimpinan universitas, khususnya Pak Rektor, kemudian dan seluruh wakil rektor yang mendukung bahwa lab terpadu ULM ini harus terakreditasi, dan itu kita bisa peroleh dan dampaknya sudah mulai sangat terasa baik di internal maupun di level eksternal, seperti itu. Baik Bapak, peran yang sangat luar biasa ya Bapak, apalagi ada dukungan dari rektor dan wakil rektor, terus ada teman-teman universitas lain yang juga menguji sampelnya ke sini, serta ada pihak-pihak eksternal yang juga membawa sampelnya di sini. Kira-kira apa saja sih Pak bentuk layanan laboratorium terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dan bagaimana dampaknya untuk Universitas Lambung Mangkurat serta daerah Pak? Ya, baik. Kalau dari sisi jenis layanan, kita jujur saya tidak hafal karena hampir ratusan jenis pengujian yang bisa kita lakukan, dan kami juga memiliki website yang lengkap. Kemudian kita juga sudah punya akses sistem informasi yang kita bisa yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, gitu kan, baik yang internal maupun eksternal. Tapi ada beberapa unggulan yang memang kita miliki ya, diantaranya itu adalah analisis logam, baik dalam air, kemudian di analisis tanah, kemudian ada analisis biota seperti itu, kemudian nanti kita juga punya yang namanya analisis protein. Jadi ada beberapa jenis-jenis analisis yang kita miliki, karena saat ini lab terpadu sudah dilengkapi berbagai macam alat yang itu memenuhi standar kualitas yang tinggi begitu. Disertai dengan alat canggih yang terstandar seperti itu. Nah, juga kita memiliki salah satu jenis layanan unggulan, kita punya laboratorium genomik. Ya, jadi kita memiliki beberapa peralatan genomik yang nanti kita akan bisa melakukan proses sequencing. Nah, ini yang mungkin cukup menarik di beberapa tempat. Jadi itu yang saya kira menjadi beberapa unggulan. Tapi kalau ditanya berapa, kita punya ratusan layanan, dan itu ya jujur saya tidak hafal semua, tapi memang beberapa yang sudah terakreditasi itu diantaranya seperti itu. Ada sekitar 25 lah layanan yang penting. Nah, terus dampaknya apa? Untuk universitas, satu adalah kapasitas. Artinya, di saat satu universitas memiliki seperti halnya laboratorium terpadu, itu akan mendukung satu, pengembangan tata kelola. Dua, revenue generating system. Artinya suatu saat pada time tertentu yang sudah kita targetkan, maka laboratorium terpadu ini bisa mendukung revenue untuk Universitas Lambung Mangkurat. Sehingga apa? Beberapa biaya-biaya operasional itu nantinya tidak akan kita justru mendapatkan PNBP istilahnya ya, penerimaan bukan pajak dari layanan yang kita yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, itu dari sisi internal. Kemudian dengan kita peran yang cukup signifikan di laboratorium ini, maka tentunya itu publikasi juga akan naik. Karena riset ditunjang dengan alat yang advance, terakreditasi, maka peluang untuk diterima di setiap publikasi-publikasi dosen dan mahasiswa itu diterima di jurnal yang bereputasi, mau yang Q1, Q2, Q3, itu sangat visible, sangat mudah harusnya
Nah, itulah peran yang atau impact yang akan diperoleh oleh universitas. Dari situ, maka apa? Secara jangka panjang itu akan tentunya dengan publikasi yang meningkat, kemudian revenue generating yang kuat, maka bisa dikatakan level ULM itu akan meningkat lebih tajam, baik dari sisi akademis maupun dari sisi tata kelola. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bilang dengan masyarakat, saat ini sudah banyak sekali para industri-industri baik yang kecil menengah itu mengirimkan sampel ke kami, mengirimkan ke sampel yang terakreditasi seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau itu satu regulasi yang harus dipenuhi, misalkan ada produk yang harus didaftarkan ke BPOM misalkan untuk mendapatkan izin edar. Biasanya dia akan diawali dengan uji kepada laboratorium yang terakreditasi. Nah, saat hasil itu kita keluarkan, maka kan hasil itu bisa diterima. Sehingga izin edar itu juga akan cepat terrealisasi sebagai contoh. Yang kedua, misalkan kita pengen tahu beberapa sebagai contoh ya, misalkan pengen tahu contoh yang konkret itu diantaranya adalah saat ada pengembang petani kolam. Kita pengen tahu dia melakukan beberapa intervensi terhadap kolamnya karena kolamnya asam dan seterusnya. Itu kan perlu penanganan, perlu intervensi sehingga ikan itu akan tidak cepat mati, bibitnya bagus dan tidak mengandung banyak cemaran-cemaran logam yang lain sehingga aman untuk dikonsumsi. Itu dipastikan kita sudah mendapatkan sampel-sampel itu. Sehingga dari sini berarti kita kurang ini. Sehingga para konsumen itu para stakeholder yang ada di sini itu akan dia akan merasa bahwa kehadiran ini kami tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jawa misalkan mengirim sampel dan dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi sehingga dipastikan treatment yang dia lakukan, intervensi yang dilakukan. Kalau dia bilang ikan saya itu sudah bebas logam karena hasil labnya setelah dikirim ke sini itu sudah bebas logam. Nah, itu kan mempengaruhi apa? Trust konsumen yang membeli ikannya seperti itu. Atau produk-produk lain di sini juga ada produk misalkan pentol ya, ada pentol, kemudian ada produk-produk sediaan yang dihasilkan dari ikan itu kan biasanya rawan dengan adanya cemaran logam. Kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, berdasarkan informasi yang saya dapat dan saya baca di website resmi Laboratorium Terpadu, bahwa laboratorium terpadu ini sudah bisa melayani tes DNA ya Bapak? Betul. Benar Bapak? Ya, jadi melayani tes DNA di sini itu adalah bagian dari pengembangan lab genomik. Ya, saat ini memang kita sedang dalam proses pengembangan, alat sudah ada, tinggal melengkapi dan memang ada beberapa tes DNA ini sifatnya adalah tidak serta-merta yang bisa langsung ya kita on the spot kemudian itu bisa mempengaruhi kita bisa langsung kerjakan. Tapi kalau ditanya apakah kita sudah punya fasilitas. Tes DNA juga sudah bisa dilakukan dan ini saat ini dan 2 hari ini kita pun juga sedang dalam proses kerjasama dengan laboratorium yang ada di Jakarta yang mungkin nanti akan lebih mudah untuk kita lebih mengembangkan bagaimana laboratorium terpadu ini nanti akan betul-betul proven di saat nanti akan melakukan tes DNA. Yang bisa kita lakukan saat ini yang disebut dengan sequencing. Ya, jadi sequencing itu salah satu teknik ya nanti untuk bisa kita mendapatkan beberapa rentetan-rentetan DNA. Itu yang disebut dengan tes DNA yang ada. Nah, ke depan kita juga akan coba untuk bisa mengembangkan lab terpadu ini bisa tes paternitas. Jadi untuk memastikan bahwa kita misalkan anak kita betul atau salah itu ada hubungan antara keluarga satu dengan yang lain itu akan kita bisa lakukan. Baik Bapak, dari ratusan layanan yang Bapak katakan tadi, apa sih tantangan dalam mengembangkan layanan laboratorium terpadu khususnya untuk diakses publik Bapak? Oke, tantangan yang pertama itu adalah terkait dengan karena laboratorium ini sudah terakreditasi, otomatis sebenarnya standar utama bagaimana layanan secara manajemen laboratorium itu sudah terpenuhi. Nah, tantangan yang paling urgent adalah
keberlanjutan. Keberlanjutan itu terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi SDM yang betul-betul mumpuni di setiap lini layanan kita. Jadi layanan itu akan berkembang. Artinya saat kita sudah mempunyai sekian ratus, apakah kita sudah punya SDM yang betul-betul qualified? Iya, karena kita sudah terakreditasi. Tetapi layanan itu pasti akan berkembang, ya. Sehingga saat itu berkembang, kita membutuhkan yang disebut dengan continuous improvement, baik SDM, sarana, kemudian bagaimana kita bisa memaintenance, karena alat-alat ini itu bukan alat-alat yang dia bisa tahan seumur hidup. Jadi alat-alat ini akan memiliki masa, di mana masa itu misalkan dia memiliki alat yang dia hanya bisa sampai 1000 kali untuk salah satu partnya itu 1000 kali untuk pengukuran. Maka kita bagaimana nih memanage bahwa alat itu tidak boleh rusak, alat itu harus terus terpelihara dengan baik, terawat dengan baik. Nah itu kan membutuhkan sumber daya yang cukup kuat gitu, baik sumber daya manusia untuk paham di dalam controlling, kemudian dalam monitoring, kemudian dalam evaluasi, nah, itu perlu. Kemudian dari sisi layanannya itu juga diperlukan SDM yang betul-betul harus mau terus belajar, karena sampel itu akan terus berkembang, kemudian varian dari apa yang kita mau ujikan itu juga akan lebih banyak. Jadi itulah mengapa tantangan terbesarnya itu berada di sana. Jadi manajemen kita untuk bisa memanage sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, sumber daya alat, itu adalah hal yang krusial yang nantinya itu harus betul-betul dikuasai dan betul-betul difasilitasi oleh laboratorium terpadu. Baiklah Bapak, berarti tantangan terbesar adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya alat tadi ya Betul. Bapak. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya bagaimana harapan Bapak sebagai Kepala Unit Pengembangan Akademik Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat agar laboratorium terpadu ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Bapak. Baik, tentunya yang pertama di kesempatan ini ya terkait itu pasti saya akan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Lambung Mangkurat yang betul-betul concern ya dari unsur Pak Rektor, Pak Wakil Rektor itu betul-betul memberikan support yang luar biasa. Karena pencapaian lab terpadu itu tidak ditentukan oleh kepala lab terpadu, tapi itu ditentukan dari level puncak ya pimpinan, bagaimana beliau memberikan support luar biasa. Kami selaku pimpinan unit kerja, dan satu lagi itu adalah terkait sumber daya yang ada di laboratorium terpadu sendiri. Jadi seluruh tenaga laboran kami, PLP kami, tenaga administrasi kami itu semua memiliki peran di mana itu menjadi kunci untuk laboratorium terpadu ULM berada di level ini. Jadi ini tidak ditentukan oleh satu orang, ini ditentukan oleh kerja kolektif, kerja cerdas kita bersama, support pimpinan yang luar biasa, kemudian kita gerakkan seluruh organ yang kita miliki. Tentunya harapan apa yang akan selalu saya tanamkan, karena proses yang sudah kita lakukan sampai ke tahap ini bukan proses yang mudah ya, meskipun banyak banget beberapa kali kita mencoba ya dari tahun berapa, ini baru saja kita punya lab itu sudah berapa lama gitu kan. Baru beberapa waktu ini kita mampu akhirnya laboratorium terpadu ini itu mampu akhirnya memperoleh akreditasi ini. Itu tidak mudah. Sehingga harapan saya adalah satu, laboratoriumnya harus terus berkembang. Akreditasi yang pertama harus diikuti oleh kita mampu untuk menambah lagi ruang lingkup akreditasi ini. Tahun ini insya Allah kita akan menambah hingga 80 parameter dan sekitar 3-4 laboratorium afiliasi lagi yang berada di fakultas itu yang akan terakreditasi. Jadi ini adalah harapannya. Jadi kita harus tumbuh, kita harus berkembang. Dan yang kedua, kita harus memiliki harapan bahwa laboratorium terpadu ini akan menjadi center layanan pengujian yang terpercaya ya di level universitas, di level regional kita, di level Kalimantan, bahkan di level nasional.
Nah, bagaimana kita akan nanti mengembangkan itu? Di antaranya kita memperkuat tata kelola kita, memperkuat sumber daya manusia kita, memperkuat bagaimana pencapaian dari target-target sasaran mutu yang kita miliki, dan satu lagi yang strategis, kita akan juga mengajukan laboratorium kalibrasi. Saat ini kita baru laboratorium pengujian, jadi nanti akan ada laboratorium kalibrasi yang itu nanti juga akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam layanan di Tridharma maupun layanan untuk masyarakat luas. Saya rasa itu harapannya, dan saya sangat percaya, sangat-sangat yakin di saat siapapun nanti ya, siapapun pengelola lab terpadu ini, yaitu saat sistem itu sudah kita bangun dan kita sudah meletakkan batu-batu fondasi yang cukup kuat untuk terus memberikan lab terpadu ini tumbuh dan berkembang, saya sangat percaya ini akan bisa lebih besar, bisa dikenal ya, dan bisa memberikan layanan terbaik dan prima untuk masyarakat luas. Baik, harapan yang begitu ambisius dari Bapak ya untuk ke depannya. Untuk ingat nih buat teman-teman, lab terpadu akan berkembang jikalau kontribusi nyata dari teman-teman juga dapat mempengaruhi lab terpadu ya Bapak, khususnya untuk mahasiswa, sivitas akademika, habis itu masyarakat umum yang sebagai stakeholder tentunya akan menjadi kontribusi nyata ya Bapak, bukan hanya dari internal kita juga, tetapi dari eksternal kita sangat membutuhkan hal tersebut Bapak. Mungkin perbincangan kita sudah cukup panjang pada pertemuan kali ini. Mungkin izin Bapak untuk meningkatkan pemahaman teman-teman dan juga mengetahui fasilitas yang ada di sini, apakah kita boleh sekalian turut Bapak? Sangat boleh. Mari kita tunjukkan beberapa laboratorium yang kita miliki atau peralatan yang kita miliki dan unggulan-unggulan kita. Sangat boleh. Baik, mungkin kita langsung saja Bapak. Boleh? Kiranya kita mau ke bagian mana dulu nih? Ya, kita akan coba tunjukkan salah satu laboratorium yang telah terakreditasi. Mungkin kita bisa masuk di sini. Ini adalah salah satu lab ya yang sudah masuk ruang lingkup kan kita, di mana kita memiliki satu ini adalah lab logam berat ya. Di sini kita memiliki satu alat yang disebut dengan atomic absorption spectroscopy. Nah, ini khususnya untuk layanan yang terakreditasi dari pengujian logam yang ada di sini, baik sampelnya cairan, kemudian ada sampel tanah dan seterusnya. Ini ini adalah satu yang menjadi unggulan kita yang sudah terakreditasi. Saya lihat alatnya sangat modern ya Bapak. Betul, ya betul. Ini sangat canggih. Apakah saat ini ada sampel Bapak masuk dari eksternal atau dari? Oh ya, ini sampel yang sudah kita layani itu sangat banyak, mungkin saya nggak hafal berapanya, tapi sudah sangat banyak, tidak hanya dari internal eksternal, dan itu sudah saya sampaikan tadi. Jadi artinya layanan ini itu sudah, kalau dilihat dari sisi peningkatannya sejak awal kita berdiri sampai ke tahun ini itu sudah hampir 150%. Ya, jadi ada peningkatan layanan, jumlah layanan juga sudah sangat banyak gitu ya. Sudah lebih dari ratusan lah. Artinya yang kita sudah layani, yang para konsumen sudah percaya, dan saya rasa lab ini lebih banyak yang eksternal. Maksudnya lebih banyak dari para masyarakat atau stakeholder. Baik Bapak, mungkin kita ke ruangan selanjutnya. Boleh. Kemudian kita juga punya dua instrumen ya. Kita kenal dengan GC-MS. Nah, ini juga memiliki salah satu alat yang cukup tinggi produktivitasnya, layanannya. Ya, jadi di sini kita punya GC-MS khususnya untuk analisis beberapa senyawa-senyawa yang bersifat volatil. Ya. Dan ini juga cukup besar ini dari eksternal gitu. Yang saya lihat semua hampir dari fasilitas yang ada itu relatif modern ya Bapak. Betul. Mungkin saya ingin menanyakan pelayanan sendiri Bapak. Apakah di sini ada sistem pelayanan yang self service atau harus dari tim laboratorium yang mengujinya? Oke, betul. Karena kita sudah mengacu akreditasi ISO 17 tahun 2017 ini,
maka memang seluruh layanan ini tidak bisa self-service. Artinya untuk penggunaan alat ini karena kita sudah terakreditasi itu hanya dikelola oleh laboratorium. Jadi sampel itu sudah hanya sampai di front office. Kemudian untuk semua pengerjaannya di sini. Namun di sisi lain saat kita melayani beberapa riset, kita nerima tapi bukan di lokasi yang di alat atau di instrumen yang sudah ada di sini. Tapi kita punya yang disebut dengan ruang preparasi sampel. Di mana ruang preparasi sampel itu memungkinkan setiap mahasiswa atau peneliti bisa datang ke sini. Baik, Bapak. Apakah setiap ruangan di sini dapat diakses langsung secara umum oleh mahasiswa atau sudut akademika ataupun masyarakat, atau ruangan ini bersifat lebih tertutup karena tentunya harus ada protokol yang harus kita ikuti? Betul, ya. Dari sisi yang pertama, kita sudah terakreditasi ISO. Dari yang kedua, kita sudah terakreditasi Safety 45001. Kita ada beberapa zona, di mana ada beberapa zona yang laboratorium ini bisa diakses oleh seluruh sivitas. Ya, misalkan zona kita kenal dengan zona hijau. Nah, zona preparasi sampel itu memungkinkan untuk mahasiswa ya atau peneliti itu bisa masuk dengan tentunya surat izin khusus. Nah, kemudian di zona-zona yang sifatnya zona merah atau bisa dikatakan itu hanya diakses oleh penanggung jawab laboratorium yang ada di sini, maka memang itu sangat close, restricted untuk yang lain karena itu untuk menjaga dari menjaga kerahasiaan ya, karena kita memang sudah ada klausul yang harus terpenuhi di sana. Nah, itu beberapa yang kita miliki kebijakan. Nah, ini ada satu lagi, itu pusat riset genomik di sini. Ya, jadi inilah yang kalau tadi Mas bilang kita punya tes DNA dan sebagainya, ini adalah alat-alat yang betul-betul mendukung dalam proses laboratorium genomik yang kita miliki. Ya, ada beberapa peralatan-peralatan canggih yang kita siapkan di sini. Gitu. Dalam pengujian sampel tes DNA nih Pak, kira-kira dalam satu sampel itu dapat diselesaikan untuk pengujian tersebut dalam waktu berapa hari? Tergantung ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sequence yang dimiliki, kemudian genom-genom yang kita harus kita analisis gitu ya, whole genome kah atau short atau seperti apa. Sehingga batasan waktu itu tidak punya yang fix ada berapa hari. Kalau kita singkat misalkan biasanya itu dalam waktu 3 sampai 7 hari ya, karena itu butuh preparasi kemudian analisis yang dari beberapa peralatan yang ada kita miliki itu harus dilakukan. Sehingga kita ya kurang lebih seperti itu. Baik Bapak, mungkin kita ke ruangan selanjutnya Bapak. Boleh? Kalau ada lagi. Boleh. Nah, seperti yang saya sampaikan, di mana kita punya yang bisa diakses oleh para mahasiswa ya. Jadi artinya apakah lab ini tidak fully open, tapi kita juga ada tempat-tempat yang bisa diakses oleh para mahasiswa. Jalan mungkin saya izin nanya nih Pak. Boleh. Ini kan ada berbagai layanan yang ada di sini. Kira-kira teman-teman atau mahasiswa, masyarakat dan sebagainya, jikalau ingin tahu informasinya kira-kira di mana Pak? Oke, informasi yang pertama kita punya akun Instagram ya, labterpadu.ulm. Kemudian ada di YouTube, kemudian ada di kontak resmi WhatsApp kita, kemudian ada di website. Jadi itu semua lengkap ya, Lab Terpadu ULM, layanan-layanan, jenis layanan sampai ke jenis tarif yang ada di tempat kita. Jadi kita sangat aktif di sosial media, tapi memang sekarang zaman sudah berubah kan. Kalau buka website itu tidak terlalu menarik. Jadi Instagram, kemudian TikTok, nah itu lebih ada di sosial media juga. Ada sosial media. Nah ini yang akses terbuka. Artinya ini adalah lab yang dipakai untuk preparasi. Jadi kalau peneliti gitu masuk di ruangan mau meneliti tempat kita itu beradanya di sini. Kemudian setelah mereka preparasi,
kemana mereka akan menguji, misalkan di instrumen yang kita tunjukkan tadi, baru itu akan ke sana dan itu pasti didampingi oleh laboran kita. Bagaimana sih Pak cara mengakses untuk ruangan ini? Kita punya SOP, namanya SOP, ada SOP sewa ruangan, SOP peminjaman alat dan seterusnya, sehingga kita tinggal calon pengguna itu bisa akses ke front office kami, mendaftar, kemudian nanti akan diberikan surat persetujuan apakah layak untuk masuk dan tidak setelah diberikan berbagai macam briefing ya untuk bisa mengakses layanan yang ada di lab terpadu. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih Pak, di sini kan alat-alatnya lumayan canggih, teknologinya lumayan banyak. Apakah boleh Bapak, jikalau kemungkinan nih entah ada mahasiswa atau masyarakat yang ingin menyewa atau meminjam alat tersebut untuk dibawa di luar? Oke, kalau itu jelas tidak boleh karena ini alat yang sifatnya itu adalah tetap ya, fix yang ada di lab. Jadi alat-alat itu tidak memungkinkan ya sesuai dengan klausul ISO 17025/2017 itu memang seluruh alat harus dalam kondisi terkontrol. Terkontrol artinya itu memang tidak ada alat yang kita sewakan gitu ya. Alatnya tidak bisa kita sewakan. Jadi dan alat-alat yang di sini itu relatif alat-alat yang advance. Artinya memang alat-alat instrumen yang dia bukan bisa dibawa kemana-mana ya, jadi beberapa alat-alat itu tidak akan mungkin bisa dibawa kemana-mana kecuali itu adalah kita di laboratorium udara ya di afiliasi kita. Nah itu memang ada sampling, yang dilakukan adalah sampling, jadi tidak dengan menyewakan alat tapi harus dengan personilnya. Nah, sebagai contoh kita sampling udara, maka alat itu dibawa oleh teknisi kita untuk dilakukan pengujian di tempat mana dia ada. Atau misalnya mau air, ngambil sampel air di sungai misalkan, air sungai Martapura untuk ngecek berapa kadar logam di sana. Nah itu tidak pinjem alat untuk nyempling ke kita, tapi kita sudah memberikan layanannya sudah sama orang atau personil yang sampling. Oh berarti jikalau ingin menyewa itu si personal yang akan datang dari lab terpadu ini ya Bapak? Betul, jadi sudah include dengan personilnya. Oke. Mungkin ada ruangan yang mau kita explore lagi? Saya rasa sebenarnya masih banyak ya yang mungkin perlu mungkin kalau mau ditunjukkan masih banyak. Tadi yang di sebelah sana juga ada, nanti di sebelah sini itu juga kita juga punya. Ini ada beberapa preparasi ya, lab-lab preparasi yang sudah kita miliki ya. Nah di sini ini adalah juga lab preparasi ya, berapa alat-alat yang biasanya ini banyak mahasiswa magang di sini, banyak mahasiswa yang juga penelitian di sini. Nah ini salah satu yang mungkin tempat preparasi yang memungkinkan para mahasiswa itu bisa. Oh berarti di sini bukan hanya mengirimkan sampel ya Bapak, tapi kalau magang juga bisa Bapak? Bisa, magang bisa. Jadi dengan beberapa aturan-aturan main ya, jadi magang bisa. Kemudian, jadi memang ini layanan tadi ada tridharma, ada pendidikan, ada penelitian. Gitu. Apakah jikalau ada salah satu mahasiswa yang ingin magang, itu apakah harus dari Universitas Lambung Mangkurat saja Bapak atau? Untuk saat ini memang hanya untuk Universitas Lambung Mangkurat. Ya, untuk internal kita, untuk magang. Karena kalau magang kita harus pastikan khusus magang ini kan terkait dengan yang namanya pengembangan keilmuan pendidikan. Tapi kalau ditanya bukan magang, ada kita melayani yang namanya layanan pelatihan. Jadi kalau yang eksternal apa? Yang eksternal itu pelatihan namanya. Jadi ada pelatihan misalnya pengen meningkatkan skill menggunakan alat yang sudah kita sampaikan tadi, sebenarnya AAS atau apa. Kita buka itu untuk eksternal, tapi dengan layanan tadi. Jadi dia harus membayar senilai sekian per orang, kemudian dia akan dilatih untuk bisa analisis itu. Oh berarti bukan hanya pelayanan untuk pengujian, tapi betul, pelayanan untuk pelatihan juga. Pelatihan juga tersedia dan itu bisa terbuka untuk umum, untuk yang eksternal maupun internal. Tapi kalau magang itu hanya untuk internal. Baik, Bapak. Ya. Mungkin section selanjutnya kita akan tampilkan footage aja nih Bapak. Boleh. Mungkin kita boleh ke sana terlebih dahulu. Ya Bapak mungkin
mungkin untuk teman-teman Sobat Pedia, itulah tadi insight yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Renat Iliang Trasmono, yang mana akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih Bapak telah meluangkan Sama-sama. waktunya. Ya. Terima kasih telah memperbolehkan kami nih untuk Ya. tur di area laboratorium terpadu, Bapak. Ya. Mungkin kami pamit izin undur diri Terima terlebih dahulu kasih. ya Bapak. Terima Ya. kasih banyak. Untuk teman-teman, sekedar informasi, jikalau ingin mengakses laboratorium terpadu, maka kunjungi saja langsung ya Bapak Ya. di Website resmi. Laboratorium Terpadu. Boleh tahu Pak website resminya? Laboratorium Terpadu ULM, kemudian Instagram Lab Terpadu. Saya kurang hafal ya, tapi nanti di ini ada Nanti akan kami bisa tampilkan tampilkan ya, Bapak, di situ. channelnya. Ya. Terus tadi ada sosial medianya juga ya. Betul, kita punya Instagram, punya TikTok, ada YouTube, Ya, semua mungkin lengkap. nanti akan kami tampilkan juga. Nah, Sobat ULM, itulah tadi sedikit penjelasan dari Bapak dan juga saya sebagai host. Kita dapat melihat bahwa laboratorium terpadu bukan hanya menjadi ruang akademik, tetapi jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat Betul. secara nyata. Ya. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan terus podcast ULMpedia untuk episode selanjutnya. Saya Muhammad Nur, izin pamit undur diri Bapak. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ULMpedia, Pusat Edukasi, Diskusi, Informasi, dan Analisis Riset. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, Bye-bye. sukses. Ya, Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih.